Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 7 Juli 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan membahas berita yang paling menarik dan populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih membuka pintu masuk bagi warga negara asing atau WNA. Sedangkan aktivitas masyarakat di dalam negeri dibatasi dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Apa alasannya? Hal tersebut ditanyakan wartawan dalam jumpa pers secara daring bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa 6 Juli yang lalu. Pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu masuk untuk WNA ke Indonesia. Jadi ada masyarakat yang merasa tidak adil aktivitasnya di dalam negeri dibatasi, sedangkan WNA dari luar masih masuk. Apa faktor yang membuat pemerintah hingga saat ini masih membuka pintu masuk WNA di tengah darurat COVID? Demikian pertanyaan wartawan tersebut. Di dalam hal tersebut, Luhut menjelaskan bahwa WNA yang masuk ke Indonesia sebelumnya sudah menjalani swab PCR di negara asalnya. Jika hasilnya negatif, barulah bisa meneruskan perjalanan ke negara tujuan termasuk Indonesia. Setiba di Indonesia, WNA tersebut juga harus menjalani swab PCR kembali. Pemirsa, jika kita mencermati terkait dengan hal ini, apa dampak longgarnya kedatangan WNA di tengah lonjakan COVID-19 dari sisi kesehatan, kemudian bagaimana tinjauan secara hukum dan politik, serta apa sikap yang harus diambil pemerintah di dalam urusan ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziz. Alhamdulillah. Sehat ini Bung Lutfi hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mas Aziz. Sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, jika kita mencermati terkait dengan berita terkait dengan WNA masuk ke Indonesia, di dalam pandangan Anda, ya, bagaimana ini pendapat Anda terkait aturan masuk ke Indonesia bagi WNA dan juga bagi WNI yang diterapkan pemerintah di tengah wabah pada saat ini, Bung? Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aziz. Jadi tentu yang pertama kita sangat menyayangkan ya bahwa di tengah pandemi yang semakin menjadi korban berjatuhan setiap hari, itu ternyata penerbangan internasional gitu itu masih tetap saja dibuka gitu. Termasuk kedatangan dari warga negara asing yang terdampak pandemi sangat serius gitu, seperti halnya misalnya Cina dan India misalnya. Atau yang sekarang terakhir India misalnya. Bahkan dari data Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM itu angkanya sangat tinggi gitu. WNA yang datang ke Indonesia per Januari sampai Mei itu sekitar 5 bulan ada sekitar 151.563 WNA asing ya, warga negara asing maksudnya masuk ke Indonesia, dan ini angka sangat besar gitu. Ini kalau kita lihat sebelumnya itu 2019 malah angkanya hampir mendekati 2 juta orang. Ini sangat-sangat fantastik gitu, sangat besar. Jadi kita bisa bayangkan ya di tengah kondisi pandemi yang luar biasa semakin menjadi, ternyata pemerintah tidak menyetop kedatangan warga negara asing, termasuk tentu tenaga kerja asing ya yang datang ke Indonesia. Dan Mas Aziz, kita perlu juga mengetahui bahwa awal mula begitu ya masuknya virus corona ke Indonesia itu karena pemerintah waktu itu enggan untuk menutup penerbangan internasional gitu. Kalau saja dulu misalnya pemerintah melakukan langkah yang berani ya sebelum masuknya virus itu ke Indonesia, menutup penerbangan internasional, saya pikir kita tidak akan mengalami problem seserius sekarang begitu. Ya, nah itu yang kemudian terjadi, sehingga kemudian saat ini ketika gelombang pandemi sudah menjadi
masih saja tetap penerbangan itu tidak ditutup gitu. Jadi padahal kalau kita lihat kan virus itu mengikuti mobilisasi dari manusia kan gitu. Ketika dulu misalnya di Wuhan terjadi kasus, mestinya pemerintah sudah ambil ancang-ancang, ini pasti akan menyebar karena virus itu pasti akan mengikuti mobilisasi dari manusia gitu. Nah kalau saja seandainya saat itu sudah di stop penerbangan internasional, maka menurut saya kondisi separah ini tidak akan mungkin terjadi. Nah jadi kebijakan pemerintah ya dengan tetap membuka WNA ya termasuk di antara yang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia begitu, itu kalau saya melihat lebih mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap asing dan kemudian juga tentu para pemilik modal ya yang meng-hire mereka begitu ya dari luar negeri tadi, serta menunjukkan bahwa pemerintah itu abai ya terhadap keselamatan nyawa atau jiwa masyarakat gitu. Itu yang menurut saya bisa kita lihat sekarang gitu. Jadi ini bisa kita lihat dari fakta yang ada bahwa pemerintah itu lebih mementingkan apa? Faktor ekonomi, lebih mementingkan kepentingan pemilik modal, lebih mementingkan kepentingan asing ketimbang kesehatan dan nyawa masyarakat di Indonesia. Itu tentu sangat kita sayangkan ya, Mas Aziz. Ya, baik Bung. Beberapa kebijakan itu memang membuat kita agak sedikit kecewa begitu ya. Apalagi kemudian pemerintah juga dikabarkan memberi peluang ya mobilitas orang asing untuk masuk ke Indonesia. Betul. Nah, ini dalam pandangan Anda ini apa dampak longgarnya kedatangan WNA di tengah lonjakan COVID-19 dari sisi kesehatan ini, Bung Lutfi? Ya, pertama tentu ini sangat berdampak ya pada potensi penyebaran virus ya yang semakin besar dan akan semakin meluas begitu. Dan ini sunatullah begitu ya. Ini kemungkinan besar bisa terjadi gitu. Karena tadi Anda bisa perhatikan ya sekian ratus ribu orang kan kemudian masuk ke Indonesia. Nah, perlu kita pahami bahwa mobilisasi orang, mobilisasi manusia di tengah wabah itu akan selalu berpotensi membawa virus itu ya dan kemudian berbagai macam bibit penyakit masuk ke negara tersebut gitu ya. Dan ini sangat mungkin terjadi apalagi misalnya warga negara asing yang datang itu berasal dari negara yang saat ini mengalami pandemi yang serius seperti saya katakan tadi India misalnya. Walaupun misalnya pemerintah beralasan begini, kan mereka seperti yang dikatakan Anda tadi begitu ya, menurut Menko Luhut itu dikatakan mereka itu WNA itu yang datang Indonesia sudah di-swab di negara asalnya. Ketika mereka datang pun sudah di-swab ya di Indonesia. Lalu kemudian mereka dikarantina sekitar 8 hari gitu. Itu yang menjadi alasan ya aman kata mereka begitu. Nah, kalau kita lihat begitu ya, hal tersebut tidak ada jaminan gitu loh. Nggak ada jaminan sama sekali. Kita kemarin sempat terkaget ketika misalnya penonton Euro itu kan puluhan ribu orang gitu ya di Eropa begitu ya. Nah kata mereka, kenapa itu bisa terjadi tanpa masker? Kata mereka yang masuk itu sudah harus menunjukkan sertifikat vaksin, sudah divaksin, sebelumnya sudah di-swab dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang dan penonton dari luar harus dikarantina terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang itu menurut WHO justru ya klaster penonton sepak bola gitu ya Euro kemarin itu justru menjadi pemicu lonjakan infeksi COVID-19 yang besar di Eropa gitu sekarang gitu. Padahal tadi kan kata mereka ini sudah di-swab, penonton dari luar di karantina, lalu kemudian sudah divaksin. Tapi ternyata itu tidak menjamin gitu. Ya apalagi misalnya kualitas vaksin dan seterusnya yang kemudian juga dipertanyakan gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau pemerintah peduli ya dengan keselamatan, dengan kesehatan, dengan nyawa rakyat Indonesia, maka saya katakan hentikan laju kedatangan warga negara asing termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Kalau pemerintah peduli. Kalau pemerintah tidak peduli, ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Ya, di tengah lonjakan pandemi yang luar biasa, warga negara asing dengan enaknya dengan mata telanjang bisa kita lihat masuk ke Indonesia. Ya, ini kan sangat ironi Mas Aziz gitu. Ya, baik Bung. Kemudian kedatangan warga negara asing atau WNA ke Indonesia ini menimbulkan kontroversi di tengah situasi masyarakat saat ini ya. Ketika masyarakat diminta berperang terhadap penyebaran COVID, mulai dari menerapkan protokol kesehatan, maksud kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, hingga larangan bepergian ke luar negeri.
Maksud kami keluar kota ya. Ya. Nah, ini kalau kita mencermati terkait dengan hal ini ya, bagaimana tinjauannya secara hukum dan dari sisi politik ini, Bung Lutfi? Ya. Baik, Mas Aziz, terima kasih. Jadi ini yang saya katakan tadi ironi dan sangat menyakiti hati masyarakat gitu ya. Saat ini misalnya diberlakukan apa yang disebut dengan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat gitu ya. Yang ternyata berdampak besar loh terhadap masyarakat. Masyarakat dilarang apa namanya, harus stay at home, harus diam di rumah, dilarang berdagang. Yang sempat viral ya, yang dagang kambing saja begitu kemudian dilarang, harus pulang ya apa namanya ke rumah masing-masing ya, tidak boleh lalu lalang. Bahkan masjid diperintahkan untuk apa? Ditutup walaupun katanya sementara gitu ya. Dan ironinya itu pemerintah berlepas tangan gitu ya. Jadi masyarakat disuruh stay at home, disuruh tinggal di rumah ya, kemudian dilarang berjualan, dilarang berdagang, sementara kemudian pemerintah berlepas tangan, tidak menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu loh. Ya, jadi di mana tanggung jawab dari apa namanya pemerintah gitu. Nah, di samping itu dengan mata telanjang ya publik melihat tuh, membaca, mencermati di berbagai macam media bahwa pemerintah ternyata tidak melarang warga negara asing masuk Indonesia gitu. Jadi pertanyaan, di mana letak keadilan pemerintah? Di mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat gitu loh. Jadi itu yang dilihat oleh publik, itu yang dilihat oleh masyarakat gitu. Rakyat dilarang berjualan, rakyat disuruh stay at home, rakyat nggak boleh kemana-mana, sementara kemudian tenaga kerja asing, sementara warga negara asing bebas masuk Indonesia gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa dari berbagai macam kebijakan pemerintah, khususnya dalam menangani pandemi gitu ya, saya melihat mencermati beberapa hal gitu Mas. Yang pertama itu adalah ini sangat terlihat kentara bahwa pemerintah lebih berpihak kepada asing, lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal daripada keselamatan rakyat sendiri itu. Ya, kenapa? Karena saya katakan di awal tadi bahwa masuknya warga negara asing itu berpotensi ya membawa virus, juga menyebarkan virus lebih masif ke Indonesia. Yang kedua, ini sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintah dengan mata telanjang menunjukkan sikap yang tidak adil gitu. Ya, sangat tidak adil gitu. Yakni dengan misalnya memberlakukan aturan yang ketat tadi kepada masyarakat, dilarang ini, dilarang itu, dilarang jualan, dilarang berdagang, dilarang keluar rumah dan seterusnya. Bahkan di beberapa tempat cenderung kasar ya terhadap masyarakat rakyat kecil itu, sampai rakyat nangis luar biasa. Mereka nggak peduli gitu, terlihatnya seperti itu gitu ya. Itu terhadap rakyat sendiri, sementara publik melihat ya bahwa mereka itu seolah-olah menggelar karpet merah bagi kedatangan warga negara asing gitu loh. Sementara rakyat sendiri pun dikejar-kejar ya, dagangan diangkut ya, luar biasa itu yang terjadi. Ini bisa kita lihat sekarang gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kondisi ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah itu sudah tidak lagi punya kemampuan mengurus masyarakat. Ya, maka sebagian orang mengatakan udah deh ya, angkat bendera putih aja deh, udah nyerah aja deh gitu. Ya, kondisi udah semakin parah gitu. Maka sebagian tokoh yang mengatakan udah give up aja, angkat tangan ya, lempar handuk gitu ya. Kenapa? Karena udah nggak punya dianggap sudah tidak lagi punya kemampuan gitu mengurus masyarakat gitu ya. Karena juga kalau kita lihat di antaranya karena tidak tidak punya kebijakan untuk menjamin tadi kebutuhan pokok masyarakat gitu loh. Satu sisi rakyat dilarang berjualan, dilarang keluar rumah, harus di dalam rumah. Satu sisi yang lain ya pemerintah nggak mau menjamin kebutuhan pokok masyarakat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, nampaknya pemerintah sudah nggak punya kemampuan lagi ngurus masyarakat, atau kemudian tidak lagi punya kemampuan ya ngurus masyarakat gitu ya. Maka sebagian orang mengatakan give up aja deh, udah nyerah gitu. Itu yang terjadi kan sekarang gitu ya. Ya, baik Bung. Terus kemudian ini dalam pendapat Anda atau pandangan Anda ini apa ya sikap yang harus diambil oleh pemerintah soal WNA ya di tengah pemberlakuan PPKM darurat saat ini, Bung Lutfi? Ya, satu hal, stop gitu. Itu kalau pemerintah ingin pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka itu peduli terhadap masyarakat gitu. Stop gitu. Dan kalau kemudian mereka ingin kepercayaannya pulih di mata masyarakat gitu loh. Tidak kemudian terlihat berat sebelah, tidak kemudian terlihat mementingkan kepentingan asing sementara tidak terhadap
rakyat terhadap masyarakat gitu. Larang, stop sudah gitu. Ya, tak terkecuali apakah kemudian ada yang mengatakan ini kan masuknya bukan ke Jawa dan Bali tapi ke Sulawesi, Kalimantan. Ya nggak peduli gitu. Kalau kemudian sayang terhadap masyarakat, melindungi masyarakat, stop. Ya, mau WNA itu datangnya ke di Jawa atau di luar Jawa, Bali atau di luar Bali sekalipun gitu. Nah, agar penyebaran virus tidak semakin meluas gitu. Dan saat ini kita lihat kan pemerintah masih setengah hati gitu ya. Setengah hati terhadap pemberlakuan PPKM tadi gitu ya, yang disebut kemudian walaupun ini namanya terus berubah kan ya, PSBB, PPKM ini mikro darurat dan seterusnya gitu ya. Ini menunjukkan juga pemerintah itu nggak punya gagap gitu loh menghadapi itu semua gitu loh. Ya, dari apa bedanya PSBB segala PPKM darurat dan seterusnya. Itu menunjukkan berubah-ubahnya konsep itu, menunjukkan PSBB dulu gagal. Ya, lalu kemudian PPKM mikro gagal, ya, lalu kemudian sekarang diberlakukan darurat, kemungkinan akan gagal lagi. Kenapa? Karena nggak serius, nggak setengah hati, tidak sepenuh hati, masih setengah hati gitu loh. Satu sisi kayak kata rakyat kemudian dilarang, sisi yang lain asing terus masuk gitu ya. Nah itu yang kemudian terjadi, Mas Aziz. Gitu. Ya baik Bung, terakhir ini. Menurut Anda ini, bagaimana menurut Anda dengan opsi lockdown ini untuk mengatasi pandemi saat ini? Serta bagaimana ya dengan paradigma Islam soal opsi ini, opsi lockdown maksud kami? Oke, baik ya Mas Aziz. Jadi pertama, opsi lockdown yang ideal itu harusnya dilakukan sejak awal. Itu opsi lockdown yang ideal gitu ya. Sebelum virus benar-benar masuk secara masif ke Indonesia. Dan sehingga kita tidak akan mengalami kondisi separah ini gitu ya. Nah jika ini dilakukan secara tegas dan konsisten, maka insya Allah begitu ya. Ini sunatullah, kita akan terhindar dari badai COVID-19 gitu. Nah itu mestinya ya kalau kemudian pemerintah serius. Tapi kan lagi-lagi dulu pun pertimbangannya ekonomi gitu loh. Kalau di stop penerbangan nanti bagaimana investasi? Kalau di stop penerbangan dengan berbagai macam dalih. Akhirnya virus masuk dengan luar biasa masif. Dulu banyak meremehkan, mengabaikan, tapi ternyata ya sekarang pemerintah menunjukkan ketidaksiapannya menghadapi virus ini. Nah, saat ini kalau lockdown itu apakah masih bisa dilakukan? Ya daripada tidak sama sekali. Ya mestinya bisa dilakukan walaupun mungkin sudah sangat terlambat ya. Kalau kanker itu kan udah stadium 4 gitu, mungkin sekarang udah sangat parah sekali. Ya, dulu kita masih bayangin begini Mas Aziz ya. Sering di Cina, di Wuhan. Wah, masih jauh. Jauh ya. lalu kemudian Jakarta, jauh, gitu ya. Jakarta pun masih berapa tempat aja kan gitu. Di mana gitu, tetangga si fulan, teman. Sekarang sudah di lingkungan kita, bahkan kita sendiri yang kena gitu. Saya ini di penyintas COVID juga gitu ya. Bahkan kita sendiri kena gitu. Saya sendiri kena gitu. Dulu kita masih dengar di luar, masih di Jakarta, masih di Bandung, itu pun di kota. Sekarang kita sendiri kena. Jadi itu sudah ada di hadapan kita gitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan di awal tadi. Jadi apakah masih bisa dilakukan lockdown itu? Bisa kalau pemerintah punya punya niat baik gitu, punya kemampuan ya, dan juga kemudian punya punya etikat baik tadi untuk melindungi masyarakat gitu loh. Ya, syaratnya apa? Syaratnya lockdown total itu bisa dilakukan. Bolehlah silakan, rakyat jangan keluar rumah ya, stay at home. Nggak kerja silakan, tapi tolong jamin dong kebutuhan masyarakat begitu. Jamin kebutuhan pokok masyarakat. Jangan Anda larang masyarakat keluar rumah, lalu kemudian Anda larang juga kemudian Anda tidak juga menjamin kebutuhan pokok masyarakat gitu loh. Lalu di mana keberadaan pemerintah? Gitu loh. Ini artinya ada dan tidak ada pemerintah ya sama aja kalau demikian gitu. Ya, justru keberadaan pemerintah itu untuk diantaranya menjamin kebutuhan pokok dari publik, dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Nah, jadi apakah opsi lockdown bisa dilakukan? Saya katakan bisa. Ya, walaupun sudah sangat terlambat ya. Asal syaratnya apa? Jamin kebutuhan pokok dari masyarakat tadi. Nah, perlu kita ketahui ya Mas Aziz bahwa tadi saya katakan pemerintah sudah beberapa kali melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dari PSBB, PPKM Jawa Bali, PPKM mikro sampai PPKM darurat sekarang. Ini saya katakan tadi menunjukkan pemerintah
ini sebenarnya nggak punya konsep menangani pandemi ini seperti apa, karena berubah-ubah istilah, berubah-ubah konsep dan seterusnya gitu ya. Nah, dari berbagai macam istilah tadi ya, PSBB, PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM darurat dan seterusnya, ini menunjukkan satu kesamaan. Apa kesamaannya? Pemerintah lepas tanggung jawab menanggung kebutuhan pokok masyarakat. Itu kesamaannya. Walaupun istilahnya beda-beda, satu kesamaannya. Pemerintah udah nggak sanggup lagi menanggung kebutuhan pokok masyarakat. Walaupun dulu ada yang sempat bilang, di kantong saya ada 1.000 triliun. Ya, di kantong siapa, 1.000 triliunnya di mana, kan kira-kira begitu. Di mana itu gitu? Keberpihakan, tanggung jawab, ya pemerintah ngurus masyarakat, kepedulian ya terhadap masyarakat itu di mana. Nah, berikut dalam konsep Islam gitu ya, lockdown dengan jaminan kebutuhan pokok masyarakat ya itu memang harus dilakukan, dan ini relevan ya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu dengar ada taun di satu tempat, di satu negeri, fala tadkhuluha, jangan masuk ke situ. Ya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ya, kalau kemudian udah ada di situ, ya, jangan kemudian keluar gitu loh. Ya. Jadi kalau ada negeri yang di situ ada virus, jangan masuk, kalau sudah kita dari situ udah jangan keluar. Itu prinsip Islam. Nah, itu lockdown ya dalam tanda petik di dalam Islam. Satu itu. Yang kedua, ya, dalam konsep Islam itu sebagai penanggung jawab gitu. Bahkan dikatakan al-imamu ra'in, ya, imam itu, penguasa itu, ya, khalifah itu, kepala negara itu adalah ya seperti halnya seorang penggembala gitu. Anda perhatikan ya bagaimana sikap seorang penggembala itu. Ya, penggembala itu akan memastikan hewan gembalakan itu pergi ya dari kandang dalam keadaan lapar, perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Dia seorang penggembala pun akan memastikan bahwa hewan yang digembalakan itu aman dari ancaman serigala, aman dari berbagai macam hal yang mengancam mereka. Itulah seorang ro'in gitu, pemimpin, tanggung jawabnya penuh terhadap rakyat, ya, terhadap apa yang digembalakan. Dan juga hadis Nabi SAW, innamal imamu junnah, ya, imam itu, penguasa itu harus menjadi perisai pelindung dari masyarakat gitu. Maka konsep lockdown ya yang kemudian dibarengi dengan penjaminan kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan Islam. Ini dari sinilah kemudian kita bisa melihat, oh ternyata ini berawal dari paradigma ya bahwa dalam Islam itu pemimpin itu memang akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada keterhubungan ruhiyah gitu, tanggung jawab ruhiyah gitu. Beda dengan penguasa dalam sistem sekuler gitu loh. Penguasa dalam sistem sekuler mereka takutnya kepada siapa? Ya, mereka diangkat bukan berdasarkan kitabullah wa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam Islam penguasa diangkat ya oleh publik, oleh masyarakat untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang membedakan ya paradigma bahwa penguasa dalam Islam itu adalah apa? Ya, pengurus urusan masyarakat. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diurusnya. Itu pemimpin dalam Islam. Ya, dan itu hanya akan terjadi dalam sistem yang sesuai dengan Islam, yakni sistem khilafah Islam. Nah, itu yang membedakan dengan penguasa dalam sistem sekuler sekarang. Ya, mereka abai terhadap rakyat, abai terhadap masyarakat. Ya, kenapa? Karena tidak ada dimensi ruhiyah itu. Ya, mereka nggak punya dimensi ruhiyah bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya itu nggak ada. Nah, itu kira-kira Mas Aziz ya. Terima kasih. Ya, baik Bung. Terima kasih atas pencerahannya pada kabar petang pada edisi kali ini ya. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itulah Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Pemirsa kabar petang, ya, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Ya, sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan berita, informasi aktual, terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.